Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih, kita rakit PC golongan carry hore dengan kemampuannya yang masih oke. Dan pastinya ini musuh PLN ya, karena irit daya. Seberapa cakep kemampuan PC 2 jutaan kali ini? Monggo disimak aja videonya sampai tuntas ya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa pencet tombol subscribe kalau belum ya, tombol lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Di video sebelumnya udah di-share racikan PC gaming di harga 4 jutaan sama 1 jutaan ya. Nah, kali ini kita bahas rakitan PC gaming di harga 2 jutaan di tahun 2025. Tapi awal tahun kemarin bikin juga sih ya, tapi untuk part baru. Nah, untuk rakitan PC kali ini termasuk gado-gado ya. Ada yang baru, ada juga yang bekas. Tapi kalau barunya berasa kemahalan, saya kasih alternatif bekasnya. Intel Core i5 7500 Tray 3,4 GHz up to 3,8 GHz 4 core 4 thread. Harganya hanya Rp540.000. Ingat ya, ini cuma prosesornya tok dan kalian harus nambah Rp20.000 lagi untuk beli stok cooler. Tapi di video ini saya pakai air cooler ya. Lupa tipe berapaan. Cuma yang di video harganya sih nggak nyampe 100.000 untuk barunya. Dan nggak mesti sama juga dengan yang di video ya, karena stok cooler juga masih cukup bisa handle prosesor i5 Gen 7 ini. Motherboard H110M LGA 1151. Untuk barunya ada dari Faro H110 NVMe dengan harga di Rp620.000, garansi resminya 2 tahun. Yang ini udah dibahas di video sebelumnya, silahkan kalian tonton aja ya. Kalau sekiranya harga baru berasa kemahalan, coba lirik harga bekas atau cari bekasnya. Di sini saya nemu merek Asus di harga Rp450.000. RAM 8GB DDR4 merek Hynix. Ini barunya per keping di harga Rp150.000. Dikali 2 jadinya Rp300.000 dengan total atau kapasitas RAM-nya itu 16GB. Game-game sekarang ini pada rakus, jadi wajib pakai RAM minimal 16GB ya. Konfigurasi dual channel. Toh harganya juga udah nggak mahal. Nvidia GTX 1050 2GB DDR5 128 bit. Ini harga bekasnya di kisaran 600 hingga 700 ribuan. Di sini saya pakainya merek Gigabatu. Maksudnya Gigabyte buat PC racikan kali ini. Cuma kalau nyari yang samaan dengan yang di video berasa kemahalan ya. Di sini saya searching di marketplace, ada merek Zotac di harga Rp720.000. Kalau sekiranya kalian hunting bekas, ada baiknya ditawar aja nih, semurah mungkin. Misal harga 700.000, kalian tawar 100.000 biar diblok sama penjualnya. SSD SATA 128GB. Nah, ini kalau bekasnya rada aneh sih ya, lebih mahal daripada barunya. Kalau saya pribadi sih mending merek ginian biar kata gacha dengan garansi yang cukup panjang. Di sini saya pakai SSD RX 7 dan ini barunya hanya Rp149.000 atau Rp150.000 kalau kita bulatkan, dengan garansinya hingga 3 tahun. By the way, saya nggak di endorse sama sekali sama RX 7 ya. Ini sebenarnya SSD pribadi saya buat set-set PC biar nggak kelamaan buat install ulang dan segala macamnya. Harddisk 500GB bekas. SSD dengan kapasitas 128GB tentunya cukup untuk Windows doang nih. Bisa sih kalau kalian mau pasang atau install game, ya tapi game house. Kalau kalian mau pasang game Steam dan sebagainya wajib pakai harddisk tambahan. Dan ini sebenarnya juga masih nanggung ya. Tapi buat sementara waktu ya dicukup-cukupin dulu. Ntar kalau ada duit beli yang 2 tera atau di atasnya. Untuk harga bekas 500GB ini di kisaran Rp75.000. Casing dan power supply. Untuk spek PC yang bakal dirakit sekarang ini, pakai power supply kaleng kerupuk sebenarnya masih jalan ya, tapi nggak dianjurkan ke depannya. Jelasnya nanti kalau udah ada dana, baiknya ganti power supply yang berkualitas. Sementara waktu ya pakai casing dan power supply bekas aja dulu nih. Di sini saya nemu casing bekas di harga Rp155.000. Nah, kalau kalian khawatir dengan bekas, ambil aja casing dan power supply yang sepaket ya, merek Furion KR22 di harga Rp285.000. Tapi untuk di video saya pakai casing gaming, itu juga bekas, dan power supply-nya juga kelas murahan walaupun bukan power supply bawaan dari casing. Oke, sekarang untuk total harga PC ini kalau ngambil spek yang saya jelasin tadi, pakai motherboard baru sama casing dan power supply bekas,
Harga PC ini hanya Rp2.580.000 dan bakal lebih murah lagi kalau kalian ngambil motherboard bekas ya, atau dapat VGA yang lebih murah daripada yang ada di video. Dan ini juga nggak termasuk ongkos kirim, jasa rakit ya kalau belum bisa rakit PC. Tapi tinggal kalian tonton aja video kali ini, harusnya kalian bisa ngerakit PC sendiri. Kalau nggak bisa, pelajari lagi. Nggak bisa lagi, ya dipelajari lagi. Masih nggak bisa, terlalu. Oh ya, untuk di BIOSnya sendiri nggak ada yang diatur, semuanya settingan default. Untuk Windows yang dipakai masih pakai Windows 10 dan driver yang dipakai adalah driver terbaru saat video ini dibikin. Sebelum tes gaming, kita coba lihat kemampuan render dan hasil benchmark dari beberapa aplikasi. Pertama, kita tes render video pakai Adobe Premiere 2024. Video yang dipakai hasil rekaman handphone resolusi 4K dan 1080p. Durasinya 1 menit 30 detik. Dan hasilnya PC1 ini hanya butuh waktu 2 menit 21 detik nih. Lebih baik dikit ketimbang Ryzen yang cuma ngandelin iGPU dari Eric Vega. Sedangkan resolusi 1080p hanya butuh waktu 49 detik saja. So masih cakep juga nih PC jadul buat editing video. Lanjut tes Blender Open Data 4.4.0. Untuk prosesor dapat skor di angka 50.27 dan VGA sendiri dapat skor di angka 134,03. Kemudian untuk hasil Cinebench R15, CPU dapat nilai 521 CB dan OpenGL di 111,89 PTS. Terus Cinebench R23 single core-nya dapat nilai 956 PTS, multicore-nya 3549 PTS. Dan di Cinebench R2024 single core dapat nilai 58 PTS dan multicore-nya hanya 219 PTS. Dan untuk VGA sendiri di Cinebench R2024 ini nggak support lagi ya. Untuk hasil 3D Mark dari PC Kirihori kali ini ya dilihatin aja ya. Lanjut kita pengujian gaming di PC harga 2 jutaan ini. PES 2025, FIFA 24, Forza Horizon 5, Need for Speed Heat, dan Unbound. Untuk game MotoGP 25 absen ya. Saya kelupaan buat tes di PC rakitan kali ini. Cuma jelasnya game tersebut bisa berjalan lancar tanpa kendala. Sekarang kita bahas PES 2025 dulu nih. Di game ini masih lancar jaya di resolusi 1080p settingan low. Frame rate-nya cukup stabil di 60 fps, bahkan di replay pun masih cukup oke. Kemudian di FIFA 24, nah buat game satu ini kalian harus puas main di resolusi 720p, settingannya low. Saya udah coba resolusi di atasnya, hasilnya kurang oke ya.
Dengan settingan ini frame rate yang didapat cukup baik di kisaran 40 hingga 70-an fps. Kelihatan nggak hasil frame rate-nya di pojok kanan atas layar monitor? Kalau nggak tinggal di zoom aja ya. Karena di aplikasi bawaan Windows ini nggak nampil fps-nya. Di game Forza Horizon 5 ini masih dapat frame rate di angka 40 fps, resolusi 1080p, pakai settingan very low. Lanjut game Need for Speed Heat nih, yang masih cukup oke juga di resolusi 900p settingan low. Frame rate yang dihasilkan di kisaran 50 hingga 60 fps. Dan terakhir Need for Speed Unbound di settingan yang sama dengan Need for Speed Heat, tapi dibantu FSR ya. Hasilnya juga lumayan hancur nggak sih? Coba kalian lihat. Tapi sebenarnya ini gamenya berjalan cukup lancar sih, walaupun frame rate-nya di bawah 30 fps. Counter Strike 2, Delta Force 2, PUBG, dan Valorant. Untuk game lainnya nggak keburu buat ngetesnya, jadi cuma game ini doang yang dites. Di sini untuk game Counter Strike 2, PC spek ini masih oke banget ya dengan hasil frame rate di atas 100 fps lebih, resolusi 1080p settingan low. Kemudian game Delta Force 2 nih, harus mengalah di resolusi 900p settingan low. Ini juga wajib mengaktifkan FSR ya. Dengan hasil frame rate di kisaran 60, kadang-kadang nyentuh di 100 fps. Untuk game PUBG ini nggak tahu kenapa kurang maksimal. Saya nggak nyobain settingan ultra ya, tapi yang saya cobain cuma di settingan very low. Dan kelihatan banget prosesnya kesiksa ya. Kerjanya di 100% terus. Nah, kalau kalian yang punya spek PC samaan dengan di video dan lancar memainkan perasaan, maksudnya game PUBG, monggo dikomentari. Dan terakhir game Valorant. Nah, kalau di game ini settingan high ini masih di atas 100 fps lebih. Kalau mau 200-an fps tinggal pakai settingan low. AC Valhalla, Ghost of Tsushima, God of War, GTA 5, Resident Evil 4 Remake, Watch Dogs Legion, dan Wukong. Di game AC Valhalla harus puas main di resolusi 900p settingan low. Dan ini nggak dibantu FSR ya. Hasilnya cukup lumayan walaupun minimum frame rate-nya kurang baik. Di game Ghost of Tsushima ini samaan dengan AC Valhalla. Main di resolusi 900p settingan very low dan dibantu FSR, frame rate-nya cukup lumayan di angka 40 fps. Untuk game God of War di resolusi 1080p masih cakep juga, tapi ini dibantu FSR ya, dengan frame rate di angka 50 hingga 60 fps. Lanjut game GTA 5 nih, settingan high custom dapat frame rate cukup bagus di kisaran 60 bahkan tembus di 100 fps. Resolusi 1080p. Kemudian game Resident Evil 4 Remake nih, resolusi 900p prioritas performance ini cukup lumayan dengan frame rate di 30 hingga 40 fps. Tapi suka jatuh-jatuh juga ya di bawah 30 fps walaupun nggak terlalu sering. Di game Watch Dogs Legion dengan settingan yang kurang lebih sama dengan AC Valhalla, frame rate yang dihasilkan pun mirip-mirip ya, termasuk minimum fps-nya yang kurang oke. Dan terakhir game Wukong nih, ini terpaksa main di resolusi 720p settingan low dan frame rate-nya ya lumayan juga, walaupun pas-pasan ya di angka 30 fps. Untuk game Genshin, Honkai, dan ZZZ ini absen dikarenakan waktu itu lagi update atau apa gitu ya. Terus adik saya nggak sempet ngetes. Cuma game WoW doang nih yang sempet dites sama adik saya nih. Dan ternyata hasilnya cukup baik ya, walaupun harus main di resolusi 900p settingan low. Ya bisa kalian lihat di video hasilnya gimana. Kalau mau tahu tes lengkapnya ada di channel 2 video ya. Ini channel kedua saya. Lebih fokus ke kemampuan gaming sebuah GPU. Selama pengujian gaming maupun editing, baik suhu prosesor maupun VGA cukup adem karena di bawah 70 derajat Celcius, dan juga PC ini berjalan normal tanpa kendala. Nah, sekarang gimana sedotan daya listrik PC harga 2 jutaan kali ini? Ternyata cukup irit daya sih. Sedotan tertingginya hanya 120-an watt. Ini lebih irit dibandingkan laptop gaming yang bisa tembus di 150 watt ya. Laptop gaming pakai RTX 3050 tuh. Untuk harga segini ya, maksudnya di angka 2,5 jutaan itu dapat spek yang bisa lebih baik lagi ya. Tapi dengan racikan yang berbeda.
Dan pastinya pakai VGA yang bisa dibilang butuh power pin tambahan, dan jelasnya lebih boros dibandingkan racikan kali ini. So, konten ini lebih menekankan kemampuan gaming yang ya masih cukup oke ya, walaupun dengan settingan mengalah tapi tetap irit daya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan rakitan PC gaming 2 jutaan kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak beratan tekan tombol thanks, isi sekelasnya.